Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Notavia dari Program Studi Sistem Informasi angkatan 2018. Dan di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal UAS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi. Saya dari kelas R01. Untuk itu sebelumnya saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Baik, untuk soal yang nomor 1, jelaskan perbedaan dan berikan contoh real object oriented model dan function oriented model. Jadi untuk real object oriented model itu ialah pendekatan untuk memodelkan aplikasi yang digunakan pada awal siklus hidup perangkat lunak saat menggunakan pendekatan berorientasi objek untuk pengembangan suatu perangkat lunak. Pemodelan berorientasi objek adalah proses mempersiapkan dan mendesain seperti apa kode model sebenarnya. Nah, pada tahap konstruksi atau pemrograman, teknik pemodelan diimplementasikan dengan menggunakan bahasa yang mendukung model pemrograman berorientasi objek. Nah, model ini sering disebut juga sebagai OOM. OOM ini terdiri dari representasi objek yang berkembang secara progresif melalui 3 fase. Yang pertama analisis, 2 desain, dan yang ketiga implementasi. Selama tahap awal pengembangan, model yang dikembangkan bersifat abstrak karena detail eksternal sistem merupakan fokus utama. Model menjadi semakin detail seiring dengan perkembangannya. Dan ini merupakan contoh dari pemodelan berorientasi objek. Sedangkan untuk pemodelan fungsional berorientasi functional oriented model atau pemodelan fungsional ialah suatu perspektif proses dari model analisis berorientasi objek dan gambaran umum tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh sistem. Ini mendefinisikan fungsi proses internal dalam sistem dengan bantuan data flow diagram atau DFD. Dan ini juga menggambarkan turunan fungsional dari nilai data tanpa menunjukkan bagaimana mereka diturunkan ketika mereka dihitung atau mengapa mereka perlu dihitung. Pemodelan fungsional direpresentasikan melalui hierarki DFD. DFD adalah representasi grafis dari suatu sistem yang menunjukkan input ke sistem, pemrosesan atas input, output dari sistem, serta penyimpanan data internal. Berikut ini merupakan contoh dari gambar functional model. Selanjutnya untuk soal nomor 2 ialah berikan contoh tentang perfective maintenance dan preventive maintenance. Yang pertama, perfective maintenance. Perfective maintenance itu ketika pengguna sistem atau stakeholder merubah requirement dari sistem yang kita bangun. Sebagai contoh, kegiatan pemeliharaan ini dapat berbentuk rekayasaan ulang atau restrukturasi perangkat lunak, penulisan ulang dokumentasi, pengubahan format dan isi laporan, penentuan logika pemrosesan yang lebih efisien dari pengembangan efisiensi pengoperasian perangkat, misalnya seperti penambahan fitur pada aplikasi. Selanjutnya, preventive maintenance. Preventive maintenance ini ketika kita hendak meningkatkan kualitas sistem yang kita bangun atau hendak menanggulangi sebuah bug sebelum bug tersebut terjadi. Contoh pemeliharaan preventif itu seperti pemeliharaan preventif berbasis waktu, yang pada dasarnya adalah ketika sebuah peralatan diinspeksi atau dipelihara berdasarkan waktu, misalnya setiap tahun atau setiap 3 bulan. Lalu pemeliharaan preventif berbasis penggunaan adalah ketika sebuah peralatan diperiksa atau dirawat berdasarkan seberapa banyak peralatan tersebut telah digunakan. Misalnya mobil diganti oli setiap 3000 mil. Lalu pemeliharaan preventif perangkat lunak harus memungkinkan pengguna untuk membuat jadwal pemeliharaan untuk setiap peralatan yang menguraikan semua inspeksi yang diperlukan dan tugas PM. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3, jelaskan istilah berikut ini: quality of design, quality of conformance, dan quality of control. Jadi untuk quality of design atau biasa disebut sebagai mutu rancangan ialah suatu fungsi berbagai spesifikasi produk. Mutu rancangan merupakan nilai yang dirumuskan menurut tingkatannya. Mutu yang lebih tinggi tidak selalu merupakan mutu yang lebih baik. Suatu produk yang terlampau canggih karena tidak mengindahkan kebutuhan konsumen akan memiliki kelebihan mutu dan akan menjadi terlampau mahal untuk bersaing. Teknologi pengendalian dan pembuatan yang tersedia harus dipertimbangkan dengan seksama dalam menetapkan sasaran mutu rancangan.
Mutu rancangan yang lebih tinggi biasanya ditujukan oleh dua hal, yaitu tingginya biaya pemfakturan dan tingginya harga jual. Selanjutnya itu quality of conformance. Quality of conformance itu ialah mutu kesesuaian. Mutu kesesuaian adalah suatu ukuran mengenai bagaimana suatu produk memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi. Jika suatu produk memenuhi semua spesifikasi rancangan, produk tersebut cocok untuk digunakan. Sebuah produk yang dibuat tepat sebagaimana didesain sejak awal adalah produk yang baik, dan produk yang tidak memenuhi standar biasanya disebut sebagai produk yang cacat. Dan yang terakhir itu ialah quality control atau pengendalian mutu. Adalah suatu proses yang pada intinya menjadikan entitas sebagai peninjau kualitas dari semua faktor yang terlibat dalam kegiatan produksi. Nah, pengendalian mutu ini atau pengendalian kualitas melibatkan pengembangan sistem untuk memastikan bahwa produk dan jasa dirancang dan diproduksi untuk memenuhi atau melampaui persyaratan dari pelanggan maupun produsen itu sendiri. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 4, jelaskan tentang atomicity dan konsistensi. Jadi, untuk atomicity ialah mengacu pada kemampuan database untuk menjamin bahwa baik semua bagian transaksi dilakukan atau tidak sama sekali. Jika salah satu bagian dari transaksi gagal, seluruh transaksi pun akan gagal. Kemudian ada konsistensi. Konsistensi ialah memastikan data dapat dikembalikan dalam keadaan sebelum transaksi dimulai jika terjadi suatu kegagalan. Selanjutnya untuk soal nomor 5, berilah penjelasan mengenai configuration item tree. Configuration item tree atau sebuah item konfigurasi adalah bagian sistem yang akan diperoleh atau dirancang dan diproduksi. Di banyak salinan sebagai arsitektur fisik membutuhkan dan untuk perakitan dengan item lain untuk membentuk setiap salinan sistem. Jenis item yang paling sering adalah item konfigurasi perangkat keras HWXY, item konfigurasi perangkat lunak komputer atau CI, item konfigurasi antarmuka atau CI antarmuka, item konfigurasi yang tidak dikembangkan atau NDCI atau Commercial of the Item Konfigurasi. CI adalah unit dasar dari manajemen konfigurasi. Mereka dapat sangat bervariasi dalam kompleksitas, ukuran, dan jenis, mulai dari pesawat terbang, kapal, tank, sistem elektronik, atau program perangkat lunak, hingga pengukur uji atau putaran amunisi. Terlepas dari bentuk, ukuran, atau kompleksitasnya, konfigurasi CI didokumentasikan dan dikendalikan. Pemilihan CI memisahkan komponen sistem menjadi himpunan bagian yang dapat diidentifikasi untuk tujuan mengelola pengembangan lebih lanjut. Kemudian untuk soal yang terakhir ialah jelaskan tentang Software Configuration Management Plan. Manajemen konfigurasi perangkat lunak (SCM), sering disebut juga manajemen perubahan atau change management, adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengelola perubahan dengan mengidentifikasi produk atau hasil kerja yang memungkinkan besar akan mengalami perubahan, membuat hubungan di antara mereka, menentukan mekanisme untuk mengelola berbagai versi produk kerja tersebut, mengendalikan perubahan yang terjadi, dan mengaudit dan melaporkan perubahan yang dilakukan. Jadi, SCM atau Software Configuration Management adalah sekumpulan mekanisme dan struktur data yang mengizinkan tim software untuk mengatur perubahan dalam cara yang efektif. SCM ini menjalankan fungsi-fungsi yang satu, integritas data integrity, kedua, berbagai information sharing, yang ketiga, integrasi tools atau tool integration, yang keempat, integrasi data atau data integration, yang kelima, penegakan metodologi atau metodologi enforcement, dan terakhir, standarisasi dokumen atau dokumen standardization. Sekian jawaban UAS saya dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.